Hari ini kita akan belajar mengenai periodisitas untuk sinyal waktu diskrit. Suatu sinyal waktu diskrit yang periodik misalkan Xn, dia memiliki sifat bahwa Xn ini akan sama dengan Xn ditambah N besar, di mana N besar merupakan periode dari sinyal tersebut. Secara spesifik, untuk sinyal sinusoidal, misalkan suatu sinyal namanya YN, saya pilih suatu sinyal sinusoidal yang basic saja, yaitu sinyal cos. Ya, cos omega 0n, jadi omega 0 merupakan frekuensinya, atau sering juga disebut frekuensi sudutnya. Nah, periode dari cos omega 0n ini bisa dihitung dengan N yang sama dengan M kali 2pi dibagi frekuensinya ya. Jadi 2pi per omega dikali dengan M. Di sini N besar dan M keduanya harus merupakan suatu bilangan bulat atau integer karena ini merupakan sinyal waktu diskrit yang hanya terdefinisi untuk N bilangan bulat. Jadi N merupakan misalnya -1, -2, 0, 1, 2, 3. Dan untuk NN yang lainnya misalnya setengah, 1,5, ya nilai-nilai N yang pecahan biasanya dia tidak terdefinisi nilainya. Nah, untuk menjelaskan sifat periodisitas sinyal diskrit ini, saya akan menggunakan grafik, karena itu saya membutuhkan library untuk menggambarkan grafiknya. Kita akan menggunakan matplotlib untuk menggambar grafik, karena itu kita harus mengimport library-nya dulu. Ya, seperti ini. Kemudian untuk menyatakan fungsinya, kita membutuhkan beberapa fungsi, yaitu range, cos, ya, dan pi, karena nanti persamaan kita ada pi-nya. Untuk itu saya akan memakai NumPy. Seperti ini. Nah, karena saya ingin menggambarkan suatu sinyal sinusoidal diskrit, saya pertama-tama butuh mendefinisikan sumbu X-nya, yang saya beri nama N di sini. Saya pakai range saja. Ada banyak cara untuk menuliskan ini. Kalau kali ini saya pakai range saja. Seperti ini. Dengan fungsi seperti ini, kita akan membuat suatu variabel N ini bernilai dari -5 hingga 30-1. Ya. Jadi ini semuanya bilangannya integer jika diperhatikan. Kemudian untuk fungsinya YN sama dengan cos omega 0n. Saya di sini pertama-tama akan memberikan contoh di mana omega 0-nya sama
dengan pi per 8 ya, sama dengan pi per 8. Untuk membuatnya saya buat nama variabel baru yaitu yn, y. Saya pakai cos yang punyanya dari NumPy. Kemudian saya tuliskan persamaannya. Saya ambil pi yang berasal dari NumPy. Kemudian jadi ini pi n per 8 atau omega 0-nya pi per 8. Ya. Nah, untuk menggambarkan fungsi ini, saya akan memanfaatkan stem yang diambil dari library matplotlib tadi. Saya akan menggambarkan n pada sumbu X dan Y pada sumbu Y. Kemudian ya, saya pakai line connection-nya true saja. Ya, kemudian saya ingin menampilkan hasil gambarnya. Akan muncul seperti ini yang menggambarkan fungsi Y, di mana merupakan cos Pn per 8. Kita akan lihat gambar ini dan sesuaikan dengan rumus perhitungan periodenya. Pertama-tama kita lihat gambar ini. Di sini secara jelas terlihat bahwa sinyal ini periodik dan mempunyai periode sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi sangat terlihat di sini bahwa periodenya 16. Hal ini sesuai dengan rumus yang telah dinyatakan tadi, bahwa N adalah M kali 2pi per omega 0, ya, seperti ini. Dan karena omega 0-nya di sini adalah pi per 8, ya benar ya, pi per 8, maka N di sini bisa dituliskan seperti ini, yang kita akan mendapatkan N sama dengan M kali 16. Karena ini 16-nya merupakan bilangan bulat, maka kita hanya perlu memilih M-nya sama dengan 1, dan didapatkan periodenya adalah 16 yang sesuai dengan gambar yang kita lihat. Nah, sekarang saya akan mengganti frekuensinya. Ya, seperti ini. Misalkan kita ingin menggambar grafik yang lain dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kita ambil di sini ya, pi per 4, pi per 4. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Di sini kelihatan bahwa memang frekuensinya lebih tinggi atau periodenya lebih rendah. Fungsi ini sangat terlihat berperiodik, dan jika dihitung periodenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Periodenya 8. Bisa juga Anda hitung dengan rumus 2pi per omega 0 kali M yang tadi, Anda akan mendapatkan angka 8. Saya akan tinggikan kembali frekuensinya. Kali ini saya pakai pi per 2.
Lalu grafik yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, seperti Anda lihat di sini, dia berperiodik dan periodenya 1, 2, 3, 4. Periodenya dari sinyal ini adalah 4. Ya, jadi omega 0-nya pi/2, periodenya 4. Saya akan tinggikan kembali frekuensinya. Cos pi n. Hasil gambarnya seperti ini, yang tentu saja frekuensinya akan tinggi lagi terlihat di sini, jadi nilainya 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 seperti itu, dan periodenya menjadi 2. Nah, kita akan menaikkan frekuensinya lagi menjadi 3/2. Kita akan naikkan sehingga dia 1,5 pi kalau digambarkan. Nah, untuk kasus ini frekuensinya dari gambar tidak tampak lebih tinggi. Bahkan terlihat di sini adalah 1, 2, 3, 4. N-nya adalah 4. Jika disesuaikan dengan rumus yang tadi, bila dihitung, ya. Bila dihitung, karena omega 0-nya adalah 3/2 pi, ya 3/2 pi, N-nya adalah 2 pi per omega 0 kali M, yang di sini jika kita masukkan adalah 2 pi per 3 kali 3 pi kali 2 kali M. Jika kita sederhanakan jadi 4/3M. Nah, N di sini, N besar, bukan bilangan bulat. Karena N besar bukan bilangan bulat, kita harus mencari nilai M yang membuat N besar ini bilangan bulat. Dan karena kita ingin mencari periode dasar, kita cari nilai M yang terkecil. Dalam kasus ini, apabila kita pilih M sama dengan 3, maka periodenya adalah 4, yang sesuai dengan grafik di sini, yaitu periodenya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang saya akan naikkan kembali frekuensinya. Nah, untuk kasus seperti ini dapat terlihat bahwa kita naikkan frekuensi omega 0-nya, namun periode yang tampak di sini tampak lebih rendah. Bisa kita coba hitung. Omega 0-nya 7 pi per 4, N-nya adalah 2 pi per omega 0 kali M, yang merupakan 2 pi per 7 pi kali 4 kali M, yang kalau disederhanakan adalah 8/7M. Nah, ini untuk menghasilkan N besar adalah bilangan bulat, kita membutuhkan M sama dengan 7. Untuk itu kita mendapatkan N besar, yaitu periodenya 8, yang sesuai dengan grafik di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang data ke-9 sini sudah sama dengan data pertama. Oh maaf, ini satunya tidak sejajar dengan sumbunya. Mungkin kalau lebih tepatnya 0 ada di sini, 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi data ke-0 dan data ke-8 ini angkanya sama karena dia
periodik. Saya akan tinggikan kembali frekuensinya. Omega 0-nya, nilai omega 0-nya kita akan tinggikan kembali. Kali ini 15/8. Nah, ini seperti yang tampak di sini, dia periodenya adalah 16, yang sebenarnya adalah persis sama dengan gambar yang kita dapatkan pertama kali di sini. Jadi kita lihat di sini, untuk kasus ini, sinyal dengan frekuensi pi/8 dan sinyal dengan frekuensi 15 pi/8, dia merupakan dua sinyal yang sama. Atau di sini juga, sinyal dengan sinyal kosinus tentu saja dengan frekuensi 7 pi/4, dia akan mempunyai gambar yang sama dengan sinyal yang frekuensinya pi/4. Dan demikian juga sinyal ini yang frekuensinya pi/2, dia mempunyai gambar grafik yang sama dengan 3 pi/2. Nah, ini akan saya tinggikan kembali grafiknya, frekuensinya, maaf, menjadi 2 pi. 2 pi seperti ini. Nah, dia akan menggambarkan suatu garis yang nilainya konstan. Dia frekuensinya 2 pi, tapi ini nilainya konstan yang jika Anda gambarkan, ini adalah sama dengan apabila omeganya adalah 0. Seperti ini. Ya, kedua sinyal ini adalah sama. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa suatu sinyal diskrit sinusoida, yaitu yang bentuknya cos atau sin, dia kalau frekuensinya terpaut 2 pi, dia akan menghasilkan sinyal yang persis sama. Harap diingat bahwa ini hanya berlaku untuk sinyal diskrit. Kalau sinyalnya kontinu, frekuensinya semakin tinggi, dia juga akan menghasilkan sinyal yang berbeda dengan frekuensi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena efek sampling atau pencuplikan yang terjadi saat kita mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Dan yang sekali lagi yang perlu diingat adalah untuk sinyal diskrit sinusoidal dengan frekuensi terpaut 2 pi, dia akan menghasilkan dua sinyal yang identik. Saya akan menggambarkan sinyal sinusoidal yang lain, yaitu apabila dipilih seperti ini misalnya. Di sini kita bisa lihat frekuensinya 2 pi/6. Ya, 2 pi/6 atau sepertiga. Ya, sepertiga pi. Apabila dijalankan, kita lihat di sini dia periodenya 6 ya. Ini 0, 1, 2. Ya. Periodenya 6, jika dilihat di sini dari titik ini mempunyai nilai yang sama. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Saat N sama dengan 0 dan saat N sama dengan 6, dia mempunyai nilai yang sama. Demikian juga saat N sama dengan 12 dan seterusnya. Bisa juga Anda hitung kalau mau, N adalah 2 pi/omega 0 kali M. Untuk kasus ini adalah 2 pi/2 pi kali 6 kali M. Dan ini sudah bilangan bulat hasil kalinya, yang kita cukup memilih M sama dengan 1 dan didapatkan N adalah 6 yang sesuai dengan gambar.
saya akan coba menggambarkan sinusoidal yang lain. Yaitu saya akan gambarkan 8pi per 31. Untuk kasus ini saya kira saya membutuhkan N yang lebih lebar. N yang lebih lebar. Saya ambil fungsinya sama seperti tadi saja. Ya, saya ambil 60 misalnya. Kemudian saya jalankan. Kita dapatkan fungsi seperti ini. Ini dari minus 5 hingga 60. Kita akan coba lihat berapakah periodenya. Ini sinyalnya periodenya bukan yang kecil, tapi jika dilihat ini ya, yang bagian positif yang di sini tidak sama persis dengan yang ada di sini, sehingga dia tidak bisa dikatakan periodik. Kalau secara visual, sebenarnya bagian ini sama dengan yang ini, jika dilihat. Kemudian yang bawah di sini misalnya, sama dengan ini, sehingga periodenya jika dihitung itu pasti sekian. Ya, harus dihitung angkanya tepatnya berapa nih, sekitar 31 ya, itu adalah periodenya. Apabila dihitung ini omega 0-nya adalah 8pi per 31. Jika dimasukkan ke rumus N yang adalah 2pi per omega 0 kali M, maka 2pi per 8pi kali 31 kali M, jika dihitung ini adalah 1/4 kali 31 kali M, dan ini untuk menghasilkan N besar bilangan bulat harus dipilih M-nya sama dengan 4. Ya, kita pilih yang menghasilkan bilangan bulat tapi juga yang terkecil karena kita ingin periode dasarnya bukan periode. Lalu didapatkan N besar adalah 31 yang sesuai dengan grafik di sini, yaitu di angka 31 dia berulang ya, kemudian dia berulang terus ya, dalam artian Y0 sama dengan Y31, Y1 sama dengan Y32 dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan gambarkan sebuah sinyal kosinus diskrit yang lain. Untuk kasus ini mungkin ada baiknya kita lebarkan sedikit juga range N-nya. Dan apabila kita gambar seperti ini sekilas tampak seperti sinyal periodik, namun sebenarnya dia tidak periodik. Apabila kita lihat misalnya detail di sini, maaf, ya bisa. Nah, apabila detail di sini, angka di sini tidak sama dengan yang ada di sini, ya. Dan demikian juga yang seterusnya. Jadi ini tidak bisa dibilang sama dengan yang ini. Karena itu ini sebenarnya tidak periodik. Untuk pembuktiannya kita bisa coba masukkan ke rumus. Untuk kasus ini omega 0-nya adalah 1/6. Sedangkan N atau periodenya merupakan 2pi per omega 0 kali M, yang jika kita masukkan ke rumus adalah 2pi kali 6. Ya, 2pi kali 6 kali M. Nah, dalam kasus ini karena pi ini bukan bilangan bulat maupun bilangan pecahan yang bisa diurai, jadi dia ini pi kan 3,14 sekian gitu ya, yang menjadikan
kita tidak bisa mencari nilai M yang menghasilkan N periode ini bilangan bulat. Nah, karena kita tidak bisa mencari M yang menghasilkan bilangan bulat untuk N, maka sinyal ini tidak periodik. Ya. Jika Anda ingin mencoba, misalkan di titik sini ya. Jika Anda ingin mencoba, misalnya saya ingin tertarik dengan, saya hapus dulu saja. Oke. Saya kopikan di sini. Misalnya kita beri nama baru, Y1 untuk N sama dengan 0, gitu ya. Untuk N sama dengan 0. Ya, ini angkanya 1. Terus kita ingin melihat apakah nilai itu sama dengan yang di sekitar 40 ini ya. Sekitar 40. Kita coba kembali. Kalau N-nya 40, N-nya 40, Y1-nya 0,92, yang bukan merupakan tidak sama dengan 1, kita coba ganti kembali. Kalau 39, ya, N-nya 0,97 memang sedikit naik, mendekati 1, tapi dia tidak sama dengan 1. Kita jalankan kembali, coba di 38. Maaf, di 38. Nah, ini N-nya mendekati 1, tapi tidak persis sama dengan 1. Ya. Dan apabila kita lihat di 37, ya nilainya justru semakin menjauhi 1, tapi juga tidak pernah persis dengan angka 1. Nah, karena syarat periodik ini nilainya harus persis sama dalam tiap perulangan periodik, jadi ini sinyal seperti ini tidak bisa dikatakan periodik, jadi bukan sinyal periodik. Nah, ini yang membuat berbeda antara sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Sinusoidal waktu kontinu, dia selalu periodik. Kita bisa mencari periodenya ada berapa. Sedangkan sinusoidal untuk yang waktu diskrit, dia tidak selalu periodik, tergantung omega 0-nya. Contohnya seperti ini tadi, jika omega 0-nya adalah 1/6, kita akan mendapatkan sinyal yang tidak periodik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.